Ya, ketika programmer CI dia akan mengembangkan aplikasi kode editor, secara otomatis dia akan mengakses direktori seperti ini. Index.php, welcome, kemudian index. Nah, setelah dia mengetahui struktur seperti ini artinya apa? Yang indeks ini adalah metodenya, fungsinya. Kemudian yang sebelah sini adalah controllernya. Welcome itu adalah controllernya. Nah, kemudian sebelah sini ini bootstrap namanya. Nah, biasanya bootstrap ini kita hilangkan nanti jadi cuma welcome index aja. Tapi sementara kita masih proses belajar, jadi kita pakai index.php di depan. Setelah programmer pengembang tahu, nah secara otomatis dia akan mengakses ini. Di apa namanya, dari URL-nya aja udah ketahuan kan. Ternyata saya harus mengembangkan controller welcome dengan metodenya index misalkan. Berarti saya masuk ke controller welcome, yang akan saya rubah adalah function index. Nah itu, ketika kita membuat sebuah function di sebelah sini, misalkan functionnya seperti ini. Ini artinya apa? Dia bisa diakses langsung melalui controller welcome dan metodenya Gozi Bungong. Nah ini kita tinggal kita akses dari base URL-nya sampai sini. Nah kemudian controllernya apa, kemudian kita tambahkan metodenya Gozi Bungong, dan seperti itu hasilnya. Misalkan begini, Bungong. Ya, ini controller. Jadi kalau dalam MVC, controller lah yang dia memegang penuh kendali ketika data dikirimkan melalui form, kemudian diolah melalui controller tadi untuk bisa, ada dua kemungkinan, apakah akan ditampilkan lagi melalui view, atau ditampilkan melalui atau dimasukkan ke dalam database. Ketika kita akses kode editor dengan direktori seperti ini, kan yang muncul welcome to kode editor ya. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Nah, ternyata ada satu pemicu, dia di dalam konfigurasi kode editornya di dalam folder application, kemudian config, kemudian masuk ke dalam roots ini. Nah, di sebelah sini ada default controller yang dia dibuka pertama kali. Welcome ini. Jadi kalau misalkan ini saya delete welcome-nya, kemudian saya enter, jadinya begini. Error was encountered karena nggak ada satupun yang ditampilkan, default root-nya belum dicantumkan. Nah ini bisa kita ganti welcome ini. Nah biasanya saya selalu mengganti welcome dengan satu controller lagi. Nah silakan dibuat. Silakan di dalam controller kita buat namanya controller site.php. Nah kemudian yang paling penting itu di bagian atas sini dan di bagian bawah sini. Setiap controller itu kelasnya diawali huruf besar, tapi nama filenya huruf kecil. Tapi nama kelasnya huruf pertama adalah huruf besar. Yang baris pertama itu hanya mendefinisikan kalau scriptnya ini diakses langsung direct access. Kalau maksudnya dia nggak boleh diakses langsung. Karena apa? Site.php ini adalah controller yang hanya bisa diakses oleh strukturnya kode editor melalui index.php. Nah, ini kalau kita udah tahu konsepnya PHP framework ini, kita bisa bikin lagi framework dengan alur yang kita pengen. Jadi nggak cuma kode editor, tapi nanti kita bisa bikin sendiri kode editor yang lain. Kalau nggak mau susah, itu bisa di copy paste aja dari welcome-nya. Setelah kita buat controller seperti ini, biasanya dia selalu mengadopsi dari sifat-sifat orang tuanya. Jadi kalau di OOP itu kan ada inheritance ya. Nah, mengapa ini ditulis class site extends CI controller? Karena
secara sifat dia mengikuti si ini. Jadi ini controller ini sebetulnya mengikuti sifat-sifatnya si CI controller itu. Nah, sekarang karena dia mengikuti sifat orang tuanya, kita buat sebelah sini parent, kita lihat user guide aja. User guide. Nah, di sini ada pembuatan kelas. Kita cukup masukin ini aja. Public function ini mengadopsi sifat orang tuanya. Construct dan kemudian diisi construct. Oh sorry. Nah, setiap pembuatan kelas controller kita harus selalu memasukkan ini. Pertama, public function construct. Misalkan kita buat di sebelah sini ya, saya coba taruh misalkan seperti inilah H1 tes, tapi ini ke depannya ini nggak boleh, ini kita nggak boleh pakai echo langsung. Nah, ini adalah hal yang haram dan dilarang dalam CI. Nah, biasanya kita kalau mau menampilkan HTML itu melalui via ini seperti ini fungsinya di load view. Nah, ini baru kita tampilkan isinya di dalam halaman HTML welcome message yang ada di directory view ini, gitu ya. Nah, kemudian kita coba cek ya di URL-nya. Kita masuk ke dalam index.php site index, silakan. Tapi sebelumnya tolong diisi dulu echo H1 tes H1. Kalau kurang besar saya perbesar. Ya, saya gini. Karena kan kita sekarang lagi ngedit ini ya, kita ngedit file site.php yang dia letaknya di controller. Nah, berarti apa? Site, ya kan, controller site, terus kita aksesnya gini berarti. Lakukan nama foldernya apa, kemudian index.php. Nah, saya tulis site, ini controllernya, yang index ini adalah yang akan kita akses methodnya atau function. Ya, di depan ada index.php, nanti bisa kita rubah. Banyak tuh contohnya, salah satunya ini. Ya, ini kan, sorry. Jadi kan tanpa index.php kan? Ini tanpa bisa, nanti kita pelajari, tenang, semua bagian. Nah, ini si controller site ini secara otomatis dia akan membuka yang namanya method index. Ini method ya. Jadi ke depan yang namanya method adalah seperti ini, satu kesatuan. Oke? Halo. Ya, ini segini tuh method. Function bla 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 itu method. Ya, metodenya. Jadi kita nanti ke depannya jangan jangan bingung dengan istilah method itu apa. Metode lah bahasa Sundanya. Nah, secara otomatis kalau kita akses controllernya aja, dia sebetulnya langsung mengakses index juga begitu. Ya, tapi kalau misalnya kita buat lagi misalnya sebelah sini public function apa ya, misalkan buku tamu misalkan seperti itu, kemudian kita echo misalkan satu buku tamu lagi misalkan. Oke. Nah, itu nggak bisa langsung diakses, tapi kita aksesnya begini, index.php site buku tamu, begitu hasilnya. Nah, cobain silakan. Nanti kalau kurang nambah. Kalau yang paling atas, kalau misalnya kontrak. Nah, ini makanya dicobain dulu yang ini. Nah, kalau dia ini dicobain nanti yang lain bisa nambah.
ketika kita membuat controller side, untuk bisa mengakses salah satu metodenya, kita panggil dulu bootstrapnya yaitu index.php, kita panggil controllernya side, kemudian kita akses ke dalam metode yang akan kita buka yaitu buku tamu. Nah, sekarang fungsi kontrak apa? Kontrak itu adalah sesuatu yang dijalankan di setiap halaman, gitu. Jadi apapun yang ditaruh di kontrak itu akan diakses di setiap halaman. Kalau kita akses indeks, berarti dia juga muncul. Sesuatu yang kita tulis di sini atau sesuatu yang kita definisikan sebelah sini itu akan muncul di dalam ini, di dalam ini, di dalam apapun yang misalnya sebelah sini. Saya tulis lagi public function misalkan ts2, kemudian saya tulis lagi sebelah sini misalkan tes2 seperti itu. Nah, kan secara otomatis tinggal kita akses tes2 gitu ya. Nah, gimana caranya? Ada satu fungsi yang kita cuma definisikan satu, tapi dia diakses di semua halaman. Nah, itu didefinisikannya di dalam construct. Jadi, kalau misalkan saya tulis di sebelah sini, echo, misalkan 1 gitu misalkan. Ini kita bisa coba di tes 2 muncul, ya kan? Di indeks juga muncul. Begitu juga di buku tamu. Itulah fungsinya construct. Setiap kita definisikan apapun yang ada di dalam function construct, dia maka akan muncul di semua halaman. Kurang lebih begitu konsepnya. Intro penggunaan metode dan construct yang ada dalam Codeigniter. Nah, kita akan coba masuk ke dalam pembuatan view. Jadi ini controllernya, kita akan coba buat misalkan halaman buku tamu. Nah, ini kita coba hapus dulu. Kita coba hapus. Saya hapus juga. Nah, pertama adalah kita membuat tampilannya dulu. Di dalam view, kita coba insertkan sebuah file PHP, tapi dia ngambil dari HTML ya. Tapi kita coba buat di sebelah sini, namanya buku tamu .php, atau boleh misalnya gini, buku tamu website atau apapun lah. Jadi dia nggak perlu sama dengan nama controller sebelah sini, nggak perlu sama, terserah. Tapi yang jelas nanti bisa diakses dengan nama filenya langsung. Oh sorry, kalau nggak mau ribet, ini bisa kita bikin ambil dari HTML. Ini kita close, kita paste ke dalam ini. Nah, ribet. Nah ini kita website. Nah ini kita bisa taruh misalkan ini silahkan isi buku tamu atau seperti ini, kemudian di bawahnya ada deskripsi, silahkan isi formulir buku tamu di bawah ini dengan tepat. Ya, nah ini misalkan label nama gitu misalkan. Nanti kita pakai ini pakai fasilitas dari CI untuk form helper, jadi kita nggak usah nulis panjang-panjang gini, udah otomatis.
Nah, ini kalau kita akses kan dia belum muncul tuh, ya nggak? Oh sorry, ini ada sesuatu yang belum dihapus. Satu ini kita bisa. Nah, gimana caranya? Tadi kan kita udah buat nih, view-nya adalah buku tamu website ya kan? Nah, ini kita udah buat buku tamu website sebelah sini. Nah, gimana caranya dimunculkan? Kita pakai satu fungsi bawaan dari kode emitter, yaitu this itu mengacu kepada kode emitter itu sendiri. Load itu adalah fasilitas untuk memasukkan sebenarnya fungsi apa yang akan digunakan. Nah, ternyata fungsi yang akan kita gunakan adalah view untuk menampilkan view. Apa yang akan ditampilkan? Buku tamu website. Nah, seperti itu saja. Gak usah, karena view itu dia membaca otomatis ekstensinya. Jadi tanpa .php pun kita udah bisa akses langsung. Nah, kita load, hasilnya seperti ini. Ini kan ada tampilan yang kurang beres, itu bisa kita tambahin BR aja. BR. Terus BR-nya jangan lupa. Nah, gitu. Terus, jangan lupa satu lagi yang terakhir, input submit-nya. Terus nanti hasilnya adalah seperti ini. Kita tambahin BR. Kita lihat dia kan belum ada title nih, ya kan? Saya mau ngisi title, tapi titlenya itu dynamic. Gimana caranya? Kalau misalnya saya tulis sebelah sini kan bisa juga. Misalnya saya tulis ini title buku tamu kan bisa juga. Sebagai contohnya, kalau saya tulis buku tamu di title kan dia muncul. Nah, sekarang kita ngambil dari controller. Maksudnya, saya akan membypass sebuah variabel yang ada di controller untuk masuk ke dalam view. Contoh, saya tulis sebelah sini data. Ini boleh data, boleh variabel, boleh apa uras atau apalah data. Ini begini, kalau misalkan kita mau bypass variabel dari CI menuju view ini, jadi kita definisikan dulu variabel yang akan kita bypass. Ini title berada dalam array data. Nah, ini kita akan bypass seperti ini. Saya taruh di parameter kedua di view. Ya, saya taruh sebelah sini. Begitu. Artinya apa? Semua isi yang ada dalam array data itu akan di bypass menuju. Nah, cara pemudahnya gimana? Kita tinggal manfaatkan nama key-nya, bukan datanya, tapi nama key dari variabel tersebut. Tadi kan kita udah buat data title, berarti sebelah sini kita tulis echo title. Begitu. Kenapa kok echo title? Karena dalam TI itu ada proses bypassing di mana setiap yang jadi key di dalam method buku tamu ini itu akan di bypass ke dalam view buku tamu website dalam bentuk variabel biasa. Di sebelah sini dia adalah key dari satu array, maka di view-nya dia berubah menjadi variabel biasa. Hasilnya buku tamu. Dan kalau misalkan sebelah sini saya rubah buku tamu website, sebelah sini juga berubah. Begitu. Ya. Iya. Karena apa? Dia membypass ini isinya
ke dalam data, kemudian dimunculkan title. Bukan data title, tapi dia sudah berubah menjadi variabel biasa. Yang tadinya kan key ini kan, ya kan? Setelah di bypass, jadi misalnya begini, kita punya satu lagi variabel, mau kita bypass, itu cukup kita definisikan seperti ini. Misalkan apa ya, note gitu, misalnya note hanya catatan. Kita tulis isilah buku tahun ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, secara otomatis dengan adanya data, kita nggak usah tulis lagi data lagi. Karena setiap variabel yang didefinisikan, setiap array yang didefinisikan di dalam method, kemudian di bypass, maka dia akan menjadi variabel biasa. Kalau dia key-nya dari data itu title, kemudian si datanya di bypass, maka kita akses di dalam view-nya itu hanya seperti ini. Variable title. Nah, kalau misalkan ini node, kemudian di bypass melalui array data, maka saya tulis di sebelah sini variabelnya adalah node. Variabelnya itu node. Gitu. Jadi di sebelah sini kita definisikan sebagai key. Ini ada di controller. Nah, di view-nya dia akan menjadi variabel biasa. Jadinya nanti begini. Nah, itu nanti yang seperti ini kita bisa bypass berupa ini. Ini kan cuma data-data biasa kan. Nanti kita bisa ambil nih. Yang ininya itu dari database. Jadi sementara kita masih statis ketik manual. Nanti ini kita bisa ambil via database. Nanti kita akan belajar itu semua. Tapi sekarang ini udah jelas ya? Oke? Nah sekarang begini. Kita coba mengirimkan data ini ke sebuah halaman di sebelah sini. Misalkan begini. Nanti datanya yang kita kirimkan ini akan masuk ke dalam URL baru, misalkan tambah lah begitu ya. URL lebih begini. Ini kita bisa tinggal akses begini jadinya. Di bagian buku tamu set kita tulis form actionnya ke dalam seperti ini, atau bisa juga kita bisa tulis seperti ini, echo base URL, dan kemudian ini kita tutup, kemudian kita isi dengan seperti ini, site bertambah, kemudian ini kita tutup. Kemudian kita buat metodenya adalah post. Nah, ini form pembukanya, kemudian form penutupnya ditaruh sebelah sini. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ternyata ada yang salah. Nah, ini salah. Coba kita cek dulu. Nah, ternyata ada yang aneh sebelah sini. Echo base URL itu ternyata memang belum ada. Kalau kita tulis seperti ini. Nah, ini base URL ternyata belum dikonfigurasikan. Nah, cara untuk mengetahui apakah sudah dikonfigurasi atau belum, kita masuk ke dalam ini config, kemudian masuk ke dalam config ini, folder application, config, kemudian masuk config lagi. Nah, base URL-nya kita isi dari localhost, nama foldernya index.php sampai /ini.
kita taruh sebelah sini. Begitu. Nah, kemudian kita tes lagi. Nah, itu ada connect juga. Jadi kita bisa menggunakan base URL itu ternyata setelah kita menggunakan fungsi helper ini. Sementara gini aja dulu, kita coba masuk. Jadi masuk nanti ke dalam config, base URL-nya diisi, kemudian masuk lagi ke dalam autoload. Di dalam helper kita panggil URL. Gitu. Nah, coba kita tes lagi. Nah, silakan. Pertama, masuk ke dalam application, config, masuk ke config, kemudian kita isi seperti ini. Di config, kemudian di autoload, kita tulis URL. Jadi maksudnya, kita akan menggunakan fasilitas URL, di autoload udah diisi, URL. Sekarang gini, kalau kita cobain, ya kan, saya kirim, dia langsung masuk ke dalam URL baru kan. Nah harusnya sebelah sini kan nggak muncul seperti ini kan, dia harusnya muncul aksi. Jadi yang kita buat sekarang adalah view, ya view. Ini yang akan kita akses view. Jadi ketika kita kirim, nah dia menghasilkan URL tambah ini. Dia itu harusnya diproses oleh controller kemudian masuk ke dalam database. Nah, sementara ini kita masuk ke dalam controller side, kemudian di buku tamu sebelah sini kita buat semacam filtering. Di sini saya coba kenalkan satu buah fungsi baru namanya fungsi URI. Coba tes. Nah, ada URI itu, URI dia memanfaatkan URL address dari browser. Jadi kalau URI itu dia menghitung segmen, misalkan seperti ini. Ini kan base URL ya, ya nggak? Nah, yang sebelah sini adalah segmen 1, yang sebelah sini segmen 2, dan yang sebelah sini segmen 3. Jadi kalau misalkan saya mau akses segmen 3, bentuknya seperti ini. Echo this URI, kemudian segmen apa? Segmen 3. Nah, kalau saya akses seperti itu, maka yang muncul adalah tambah. Dia melihat dari segmen nomor 3. Dalam URL, segmen itu adalah setelah dari base URL. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk logika selanjutnya, ketika buku tamu dikirim dan dia masuk URL tambah, maka terjalinlah sesuatu, kan begitu. Jadi sebelah sini saya tulis seperti ini. Jika sesuatu dikirimkan ke dalam segmen 3, dalam hal ini adalah URL tambah, maka lakukan sesuatu. Jika tidak ada segmen 3, maka lakukan sesuatu juga. Ya. Jadi kalau saya akses buku tamu seperti ini, harusnya dia munculnya kosong. Seperti itu. Tapi kalau saya akses URL buku tambah, dia muncul form. Tapi kalau saya akses tambah, dia kosong. Begitu. Nah, ini bisa kita coba juga. Misalkan kita mau akses URL 1, berarti dia segmen 1, gitu kan. URL site itu segmen 1, bukan segmen 2, yang sebelah sini segmen 3. Nah, misalkan kita coba berapa sih total segmen. Nah, ini ada. Ini kalau untuk manualnya, ini bisa kita akses. Sebelah sini ada URI class. Nah, ini segmen N. Nah, sebelah sini news itu segmen 1, lokal segmen 2, metro segmen 3, client is up segmen 4. Nah, kemudian untuk yang paling banyak juga ada ini total segmen. Jadi menghitung berapa banyak segmen sih. Misalkan ini saya coba testing. Berapa banyak segmen yang ada? Harusnya kan 3.
Coba kita cek. Ternyata 3. 1, 2, 3. Jadi sekali lagi, kalau di dalam kode igniter biasanya kita menangkap variabel yang dikirimkan itu melalui form inputan. Nah, hasilnya berupa this input post. Nah, itu kita masukkan ke dalam variabel, dan selanjutnya ini yang akan kita proses. Entah itu masuk ke dalam database atau bisa juga ditampilkan kembali. Udah ya? Nah, sekarang begini, ini setelah datanya dikirimkan, kita mau coba ditampilkan ke dalam sebuah halaman lagi. Nah, berarti kita buat di sebelah sini, di view kita buat new PHP, kita buat ini namanya apa ya, view lah, atau hasil inputan. Nah, seperti itu dulu lah. Nah, itu isinya HTML, kita bisa taruh di sini. Ini kita tulis hasil inputan. Nah, kemudian ini bisa kita tulis nanti misalkan post ya, nama nanti kita tulis Eho post nama, kemudian email, kemudian website, kemudian kalau ini untuk kode lobster ya, kita cukup gini ya, lihat ya, kita cukup arahkan sebelah sini kursornya. Kalau kita mau bikin copy paste, kita cukup tekan Ctrl D. Ctrl D. D itu artinya duplikasi. Nah, nanti di dalam controller side itu kita tinggal naruh. Nah, silakan diperhatikan. Tinggal naruh gitu ya, title ini misalkan hasil inputan, dan note-nya inilah hasil inputan. Kemudian yang terakhir adalah post. Di post kita bisa isi dengan sesuatu yang tadi sudah dikirimkan. 7 menit lagi. Nah, silakan. Hasilnya nanti seperti ini. Sebentar. Ini saya kirim. Nah, sorry, ada yang aneh. Sorry ini. Tadi kita udah buat hasil inputan ya. Kita taruh sebelah sini. Hasil inputan. Nah, coba kalau kita misalkan buat, nah, inilah misalnya. Saya kirim, nah begini bentuknya.